Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, masih semangat? Masih. Sudah sarapan belum? Udah ya. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, maka alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa dulu, nanti dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Oke, Temi silahkan dipimpin untuk berdoa dulu. Baik teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Oke, silakan duduk. Oke, sebelum melanjutkan, ini kayaknya ada beberapa yang tidak hadir nih. Coba Bapak mau tanya dulu, yang tidak hadir hari ini siapa aja? Nurul, Nurul, Mitsak, Sony, sama Yuda ya. Selanjutnya, supaya kita lebih bersemangat lagi, ya, maka kita harus pacu semangat kita nih. Coba, nanti ada tepuk-tepukan dari Bapak, kalian bisa mengikuti ya. Fokus, ini untuk memfokuskan kalian, siap? Belajar, 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 belajar. IPA, IPA, asik, asik. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, bagaimana sudah terpacu semangatnya? Nah, Bapak harapkan bisa fokus ya. Tadi kalian sudah sarapan semua, sudah bagus. Oke. Selanjutnya, nah yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang apa kemarin Bapak bilang? Organ pencernaan manusia. Oke. Coba Bapak ingin ada dari kalian yang membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, silakan Reno berdiri. Coba ya, yang keras. Melalui kajian pustaka dan pengamatan video dan artikel, peserta didik dapat menyebutkan organ-organ utama dalam sistem pencernaan manusia. Oke. Terima kasih ya Reno ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, siapa? Tadi yang membacakan? Tadi Temi ya? Oke, coba Temi bacakan tujuan kita. 2. Melalui kajian pustaka dan pengamatan video dan artikel, peserta didik dapat menjelaskan fungsi organ-organ pencernaan manusia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian semua yang sudah berani ya. Alhamdulillah. Ya, jadi coba ungkapkan pendapat, berani menjawab, berani bertanya ya. Oke. Selanjutnya yang akan kita pelajari hari ini itu kan tentang organ pencernaan manusia ya, organ pencernaan manusia. Nanti kita pada kegiatan kali ini akan melaksanakan penyelidikan ya, kemudian akan melaksanakan diskusi, kemudian nanti akan melaksanakan presentasi ya. Selanjutnya ada penilaian. Penilaian pada hari ini ada 3. Yang pertama terkait dengan tes formatif ya, kemudian tes akhir yang maksudnya nanti ya setelah pembelajaran. Coba Bapak mau bertanya dulu, organ pencernaan manusia ada apa saja sih? Coba sebutkan. Yang pertama mulut, terus kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat terus halus, yang kelima terus oke, yang terakhir oke. Apa yang Bapak bawa? Bahasa Inggrisnya? Oke, banana. Ini kira-kira kalau misalnya bagaimana sih si pisang ini bisa masuk ke dalam tubuh kita, bagaimana caranya? Ada yang mau bantu Bapak? Coba siapa yang berani ke depan? Oke, Reno, tepuk tangan buat Reno. Nah, pertama ini supaya bisa masuk ke dalam tubuh kita diapain dulu pisangnya? Dibuka dulu. Coba dibuka. Oke, dibuka. Terus
Dimasukkan ke mulut. Gimana coba? Nanti. Kalau makan harus duduk ya, tidak boleh berdiri. Ya. Coba duduk. Duduk. Ya. Coba tangan kanan, coba makan. Ke mulut apa kemana? Ke hidung? Oh, ke mulut. Coba. Oke, bagaimana rasanya? Enak. Oke. Jadi di mulut ini ada proses pencernaan nggak? Ada. Pencernaan secara apa? Mekanik. Ya, dengan menggunakan? Oke. Enak rasanya? Oke, terima kasih sudah bantu Bapak. Silakan duduk dulu, tepuk tangan buat Reno. Ya. Oke, sekarang perhatikan video yang akan Bapak tampilkan. Sejak bulan Desember tahun 2021 hingga 6 Januari 2022, jumlah pasien diare yang dirawat di ruang anak RSUD Bangkalan, Jawa Timur mencapai 40 pasien. Menurut salah satu orang tua pasien, awalnya suhu badan anaknya tinggi dan semakin panas. Namun, beberapa saat kemudian muncul diare yang intensitasnya sering. Khawatir kekurangan cairan, anaknya kemudian dirujuk ke RSUD Bangkalan untuk mendapat perawatan medis. Tim medis RSUD Bangkalan, Jawa Timur yang melakukan pemeriksaan mendiagnosis anak tersebut terkena diare. Oke. Selanjutnya, nanti Bapak minta kalian membuat sebuah pertanyaan ya untuk merumuskan suatu permasalahan tadi. Tapi sebelumnya Bapak baikkan dulu ini bahan ajar dan LKPD-nya ya. Oke. Bapak beri kalian waktu untuk membaca, mempelajari bahan ajar dan sumber yang lain itu buku paket selama 5 menit ya. Selama 5 menit ya. Setelah itu nanti coba kalian tentukan rumusan masalahnya. Oke, kita mulai dari sekarang. Silakan. Waktunya sekitar 2 menit lagi. Oke, cukup ya? Oke, selanjutnya Bapak akan membagi kelompok. Untuk kelompok 1, Temi, Juan, Alia, dan Shirley. Kemudian kelompok 2, Nurul, Fitri, Natasha, dan Alam. Selanjutnya tadi Bapak sudah sampaikan ke kalian. Kemudian sekarang silahkan kalian diskusikan. Waktu untuk berdiskusi Bapak mulai dari sekarang ya, 15 menit. Silakan ya, kalian bisa baca dari artikel yang sudah Bapak berikan, kemudian dari bahan ajar atau dari buku paket untuk mengisi LKPD-nya. 5 menit lagi ya. Nanti disampaikan saja. Oke, waktunya habis ya. Oke. Pak, sebelum nanti kita ada presentasi dari perwakilan kelompok, supaya lebih semangat lagi, kita bakar lagi semangat kita ya. Dengan tepuk-tepukan yang tadi. Masih ingat? Supaya tidak tegang nanti pas presentasi. Oke. Belajar. 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 IPA. IPA. Asik. Oke. Terima kasih tepuk tangan buat semua. Sudah selesai tugasnya? Oke. Sudah siap untuk presentasi? Oke, baik. Kelompok siapa yang akan maju yang pertama? Kelompok 3. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan
Oke. Yang pertama, kami telah menemukan rumusan masalah yang terjadi ketika telah ditunjukkan video yang telah ditayangkan tadi, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan penyakit diare, apa penyebab manusia terjangkit diare, bagaimana cara mencegah atau menanggulanginya. Di bagian penyelidikan, di sini telah kami identifikasi. Yang pertama, ini adalah mulut. Dari mulut menuju ke kerongkongan. Setelah dari kerongkongan menuju ke lambung, ke usus halus, lalu ke usus besar, rektum, dan yang terakhir adalah anus. Apakah yang dimaksud dengan diare? Diare merupakan penyakit yang disebabkan oleh interaksi mikroorganisme yang terjadi pada usus besar. B. Penyelidikannya, jelaskan kaitan antara penyakit diare dengan fungsi organ pencernaan manusia. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kotor sehingga tercerna ke dalam perut, dan disitulah menyebabkan diare. Cara mencegah diare yaitu dengan menjaga kebersihan makanan yang dimakan, hingga menjaga lingkungan sekitar juga bisa terpengaruh terhadap diare. Yang kedua, selalu mencuci tangan sebelum makan. Yang ketiga, menggunakan tempat makan dan minuman yang bersih. Oke. Selesai? Selesai. Oke. Silakan. Ada yang bertanya? Ada, Pak. Oke. Valisa dari kelompok 4. Silakan. Berdiri Valisa. Biasanya penyakit diare mengenai manusia pada kalangan apa? Biasanya menyerang Biasanya terhadap anak-anak, tetapi tergantung orangnya. Misalkan orangnya tidak menjaga kebersihan makanan atau lingkungannya, bisa jadi orang dewasa juga terjangkit diare. Oh, jadi katanya anak-anak ya biasanya, tapi tidak menutup kemungkinan orang dewasa pun ketika memakan makanan yang kotor bisa terkena diare. Seperti itu. Iya. Oke. Bagaimana? Sudah cukup? Oke, Bapak ucapkan terima kasih ya pada kalian yang sudah tampil menyampaikan hasil presentasinya. Jadi tadi kalau Bapak perhatikan itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, tapi sudah dijawab ya sebenarnya ya dari penyampaian tadi, bahwa memang ketika seseorang terkena penyakit diare itu feses cirinya, misalnya fesesnya lembek ya, kemudian dia kekurangan cairan, dehidrasi. Nah tadi sudah bagus juga presentasi kalian, Bapak perhatikan sudah baik juga. Memang ketika kita mencegah penyakit diare itu salah satunya itu dengan memakan makanan yang higienis ya, yang matang dan tidak kotor. Nah, ketika seseorang sudah terkena diare yang secara akut mungkin ya, atau maksudnya BAB-nya sudah beberapa kali, khawatir dia kekurangan cairan, maka kan tetap dia kan harus banyak minum air kan. Nah, ketika sudah begitu lemasnya, segeralah dibawa ke dokter karena bisa mengkhawatirkan ya. Jadi seperti itu. Oke. Coba selanjutnya Bapak ingin minta siapa sih yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kita belajar apa saja? Oke, Andini boleh. Silahkan. Ya, berdiri. Silahkan. Simpulan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan dari materi pembelajaran pada hari ini mengenai sistem organ pencernaan pada manusia, gangguan pencernaan pada manusia, dan pencegahan sistem pencernaan pada manusia. Organ-organ yang melakukan proses pencernaan makanan Yang pertama, terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. cukup. Oke, tepuk tangan dulu buat Andini ya. Baik, itulah tadi simpulan kita pada materi hari ini. Ya, kita tadi sudah membahas tentang organ-organ pencernaan manusia ya. Dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan anus ya. Di mulut itu terdapat dua pencernaan ya. Ada secara mekanik dan kimiawi. Kalau mekanik tadi menggunakan gigi ya, kemudian kimiawi dengan enzim amilase. Nah, selanjutnya masuk ke kerongkongan. Nanti di kerongkongan ada gerakan peristaltik namanya ya, gerak mendorong makanan. Kemudian makanan masuk ke lambung,
di lambung juga ada pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Mekanik dan kimiawi. Ya, kalau misalkan kimiawinya dengan otot lambung, kalau kimiawinya bisa dengan enzim, ya. Enzim pepsin, enzim renin, dan asam lambung atau HCl. Selanjutnya, coba kita refleksi dulu. Setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian? Sudah senang? Oh, sudah senang. Kemarin senang, ini kalau ini lebih senang. Ya. Kenapa lebih senangnya? Bisa lebih banyak, mempelajari ilmu lebih banyak. Kemudian tadi juga Bapak lihat banyak yang bertanya juga ya? Oke, luar biasa. Nah, itu seperti itulah. Bapak harapkan kalian jangan malu untuk mengungkapkan pendapat. Yang mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini kalian dapat menyerap dengan baik. Oke? Sebelum ke penutup, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi. Dalam tiap tayangan itu ada waktunya yang berbeda-beda. Siap ya? 1, 2, mulai. Ini pertanyaan yang pertama. Fokus. Langsung isinya saja. Silahkan dikumpulkan ya, Bapak ambil dulu dari kelompok 1 dulu nih. Oke, semuanya sudah selesai mengerjakan tes evaluasi. Untuk minggu depan, kita akan mempelajari tentang organ pencernaan tambahan, ya, kemudian sistem pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Nah, untuk minggu depan kita akan melaksanakan sebuah kegiatan pembelajaran. Nanti kalian akan ditugaskan untuk membuat proyek, ya. Baik, sebelum kita tutup, silahkan kepada Temi sebagai ketua kelas untuk memimpin doa, ya, supaya apa yang kalian dapat masuk kemudian tidak keluar lagi, ya, tetap diingat, ya. Oke, siap, kita baca doa dulu. Belum menutup pelajaran, sebaiknya kita membaca doa. Doa selesai. Oke, silakan bisa duduk. Baiklah anak-anakku sekalian, terima kasih sudah melaksanakan kegiatan hari ini dengan baik, ya. Bapak tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Silakan kalian boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.